Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi ini dimulai, perkenalkan nama saya Ramsi Rositasari, yaitu sebagai moderator. Dan di sini juga ada teman saya, yaitu Amanda, Latifa Apriani Amanda. oke, langsung saja kita mulai presentasi ini tentang analisis laba rugi UMKM Sate Marangi yang akan dimulai oleh saya. Di sini ada analisis laba rugi pada UMKM Sate Marangi, di mana UMKM seperti Sate Marangi ini memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, namun banyak di antaranya belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai. Jadi salah satu aspek yang krusial adalah laporan laba rugi yang dapat memberi gambaran tentang kinerja keuangan usaha. Penelitian ini dianggap urgent karena banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya laporan laba rugi dalam pengambilan keputusan bisnis, khususnya dalam pengelolaan pendapatan dan beban operasional secara efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun dan menganalisis laporan laba rugi UMKM dari Sate Marangi pada tahun 2024 serta mengedukasi pemilik usaha tentang cara membaca dan menggunakan laporan tersebut sebagai dasar strategi bisnis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi unsur pendapat dan beban yang paling mempengaruhi profitabilitas, yang dimana metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang berupa observasi langsung, wawancara kepada pemilik usaha, dan dokumentasi transaksi keuangan selama 3 bulan. Data yang diperoleh akan disusun menjadi laporan laba rugi sederhana sesuai standar akuntansi UMKM. Lalu dianalisis untuk melihat rasio laba bersih, margin kontribusi, dan struktur biaya. Luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah tersusunnya satu set laporan laba rugi sederhana untuk UMKM Sate Marangi, serta peningkatan pemahaman pemilik usaha terhadap kondisi keuangan bisnisnya. Selain itu juga diharapkan penelitian ini menjadi referensi awal bagi UMKM sejenis dalam membangun sistem keuangan dan akuntabel dan transparan. Lalu juga di sini ada latar belakang yang dimana dalam bisnis yang terus berkembang, laporan laba rugi ini menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan dalam sebuah usaha atau bisnis, baik usaha skala kecil, menengah, maupun skala besar. Laporan laba rugi ini yang tidak diterapkan secara baik dalam sebuah usaha atau bisnis akan berdampak besar terhadap kelangsungan. Jadi, laporan laba rugi ini mencakup proses-proses analisis keuntungan dan kerugian terhadap penjualan sate Marangi pada tahun 2024. Laporan laba rugi ini mencakup pendapatan, harga pokok, penjualan, laba kotor, beban operasional, laba operasional, pendapatan, harga sebelum pajak, bahkan pajak penghasilan dan laba bersih. Dalam bisnis atau usaha kecil dan menengah, termasuk bisnis kuliner ini, laporan laba rugi harus dapat diterapkan secara efektif. Karena dengan penerapan laporan laba rugi yang baik, sebuah usaha dapat meminimalisir risiko-risiko pemborosan dan risiko kerugian lainnya yang mungkin saja dapat timbul. Sebaliknya, dengan pelaksanaan laporan laba rugi yang baik, sebuah usaha atau bisnis tentunya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam anggaran usahanya sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang lebih optimal. Lalu di sini juga memiliki rumus masalah yang akan kita teliti dalam penelitian ini, yaitu
bagaimana sih struktur dan penyusunan laporan laba rugi pada UMKM Sate Marangi selama tahun 2024? Dan juga apa sih faktor yang paling mempengaruhi laba rugi pada UMKM Sate Marangi? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi ini. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan evaluatif. Pertama, laporan laba rugi yang disusun oleh UMKM selama tahun 2024 akan dikaji berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk entitas kecil. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan penyajian informasi keuangan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi laba rugi, akan dilakukan analisis terhadap komponen untuk pendapatan dan beban usaha serta pengaruhnya terhadap laba bersih. Faktor internal seperti efisiensi operasional, biaya bahan baku, dan strategi harga akan dianalisis bersama dengan faktor eksternal seperti kondisi pasar dan daya beli konsumen. Hasil dari pendekatan ini akan kami berikan gambaran menyeluruh mengenai performa keuangan UMKM serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan laba usaha secara berkelanjutan. Di sini, kelompok kami menawarkan perencanaan, pengelolaan, penyusunan strategi, dan juga sasaran. Strategi yang akan kami gunakan ada 3 macam, yaitu meningkatkan perluasan jaringan pelanggan, meluncurkan platform teknologi, dan juga menghadirkan lebih banyak pelanggan. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu dari analisis laba rugi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa UMKM Sate Marangi memiliki kinerja keuangan yang cukup baik. Laba yang diperoleh setiap bulan menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan penjualan yang signifikan. Namun perlu diingat bahwa biaya operasional yang tinggi dapat mempengaruhi laba yang diperoleh. Yang pertama, penjualan sate Marangi meningkat setiap bulan menunjukkan bahwa usaha ini memiliki potensi untuk berkembang. Yang kedua, biaya operasional yang tinggi, terutama biaya bahan baku dan tenaga kerja mempengaruhi laba yang diperoleh. Dan yang ketiga, laba yang diperoleh setiap bulan menunjukkan tren yang positif, namun perlu diwaspadai jika biaya operasional terus meningkat. Sekian dari saya, dilanjutkan ke Karamsi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan tentang analisis laba rugi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.